Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual di malam hari ini, malam yang indah. Alhamdulillah tadi saya dengar kita sudah punya ada 16 dai dan 40 daiyah kalau tidak salah ya tadi. Alhamdulillah luar biasa sekali, atau total 56 dai. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat untuk Pak Ketua LDK, Ustadz Arifin yang luar biasa. Waalaikumsalam. Dan teman-teman sekalian, Mas Aris dan Mas Dor, Mas Khairul, dan lain-lain. Oke, baik. Tadi ada 56 sekitar. Ini baru saya lihat di partisipan ada 28. Apakah akan ada lagi pesertanya yang ikut atau menyusul atau memang nanti hanya segini? Itu boleh tahu biar kita sama-sama. Insya Allah menyusul Bapak karena baru saja selesai azan Isya ini di sini. Baik. Oke, saya sambil jalan nanti kita tunggu para dai dan para dai yang lain. Jadi teman-teman, ya silakan. Jadi malam hari ini Zoom ini kami rekod dan juga akan kami upload di YouTube channel kami LDK PWM Jatim. Jadi agar nantinya teman-teman mungkin yang belum berkesempatan mengikuti malam hari ini bisa langsung kita simak di channel YouTube kami. Ya, siap. Terima kasih informasinya. Oke, baik. Barangkali saya hanya memberikan sedikit ulasan teknis dan non teknis di sekitar 30-40 menit ke depan. Tadi sudah diinfokan bahwa saya alhamdulillah kebetulan diamanahkan sebagai salah satu direksi di TV Muhammadiyah, TV Perserikatan Kita Bersama. Bagi para dai dan daiyah, saya latar belakang memang di broadcast supaya nanti teman-teman juga, saya nyebutnya barangkali teman-teman aja karena buat saya sehari-hari memang bertemu dengan ulama, dai dan daiyah. Jadi teman-teman, karena kita satu perjuangan ya. Jadi saya sebelumnya adalah memang broadcaster. Saya dulu di Metro TV, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi sebelum nanti ditanya nih Pak Brilianto siapa sih latar belakangnya, saya nanti ditanya seperti itu, jadi saya akan ngasih tahu. Jadi dulu sebelum saya di TV Muhammadiyah, saya di Metro TV. Jadi barangkali ada yang bilang nih, kok di Metro TV? Ya emang begitulah, kebetulan proses hijrah saya, akhirnya saya di TV Muhammadiyah. Saya 7 tahun di TV Muhammadiyah, saya juga sebelumnya juga di TV One. Saya juga sebelumnya lulusan dari TV One. Jadi alhamdulillah di dunia broadcast saya sudah beberapa tahun. Nah, di TV Muhammadiyah kebetulan saya memegang bagian program, udah hampir lebih dari 3 tahun ini saya memegang program dan memang berinteraksi dengan sejumlah ulama-ulama dari Muhammadiyah Perserikatan. Nah, ada beberapa hal teknis dan non-teknis kadang-kadang memang luput dari teman-teman mubalih. Ya maklum, biasanya memang dimaklumi karena biasanya teman-teman mubalih itu lebih fokus di atas mimbar. Jadi di atas mimbar dengan audiensnya memang audiens yang non-virtual atau non-media sosial. Yang dimana kalau saat ini memang media sosial itu atau virtual itu sedang digandrungin. Makanya justru itu info ini walaupun sedikit mungkin ada sebagian yang perlu para dai dan daiyah itu ketahui bahwa yang saya biasanya akan beri info kepada mubalih itu adalah konten. Pertama adalah konten. Itu saya ngomongin adalah non teknis dulu ya, karena teknis nanti akan bisa dipelajarin secara teknis. Konten itu penting, jadi artinya konten itu dipilih itu harus yang paling tidak ada update. Misalnya sebagai contoh, hari ini ada demo besar-besaran mengenai UU Cipta Kerja. Mungkin ada salah satu ayat atau dalil atau hal-hal yang akan
teman-teman akan ceritakan itu dihubungkan dengan masalah hal-hal itu. Misalnya soal ketenaga kerjaan, misalnya soal kesetaraan, misalnya soal hal-hal yang ada hubungan dengan UU Cipta Kerja misalnya. Itu konten. Jadi artinya kalau bisa seperti itu. Kenapa? Pada saat teman-teman nanti akan berceramah, direkam, lalu diupload, baik di YouTube, atau Instagram, atau hal-hal lain, itu nanti kita bisa menggunakan hashtag, di mana hashtag itu yang sedang sedang trending, sedang update. Gitu. Jadi ada konten-konten yang harus paling nggak dikuasain dengan keupdatean itu. Oleh karena itu, selain latar belakang buku-buku mengenai agama yang sudah dai atau daiyah kuasai, pesan dari update berita itu juga penting, sangat-sangat penting, sehingga ada istilah-istilah di dunia maya, ada istilah-istilah di luar yang nanti bisa dimasukkan ke dalam konten. Itu non teknis sekali ya. Tapi paling tidak itu penting sekali. Sehingga nanti yang tadi saya bilang bahwa hashtag atau kalimat yang bisa nanti akan dicari oleh netizen, itu bisa ketemu. Sehingga misalnya contoh, wah ulama A sedang membicarakan masalah UU Tenaga Kerja, UU Cipta Kerja, itu akan kena itu pada saat di media sosial seperti itu. Itu non teknis. Jadi pilihan konten yang update itu penting. Selain yang tadi dalil-dalil atau ayat Al-Quran yang akan dibawakan. Saya kadang-kadang juga agak berisik pada ulama yang bilang, jangan kontennya ke sana, update beritanya sedang ke sini gitu loh. Jadi bagusnya ada sambungan gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti. Nah, yang kedua, konten yang perlu dilakukan, saya juga sering bilang kepada ulama atau mubalik, bilangnya begini. Ustadz menguasai satu spesial konten nggak? Misalnya gini, pendidikan, konten mengenai olahraga atau konten apapun. Pilihan konten itu adalah yang saat ini spesifik yang perlu dilakukan. Barangkali teman-teman dai dan daiyah juga tahulah bahwa ada ulama ini atau ustadz ini yang spesifik ngomongin soal kesehatan. Ulama ini ngomongin soal pendidikan. Ulama ini ngomongin soal misalnya akhir zaman, ngomongin soal apa. Nah, penguasaan konten yang spesifik ini penting. Jadi saat ini itu adalah brand. Saya nyebutnya sebagai brand. Jadi brand Ustadz A adalah membicarakan konten mengenai kesehatan. Brand Ustadz B membicarakan masalah pendidikan. Itu penting sekali. Soalnya saat ini ulama itu banyak sekali, dai itu banyak sekali, beragam, itu banyak sekali. Jadi sehingga kalau kita mencoba mengutarakan sebuah konten yang sama dengan Ustadz A, B, C, D, itu itu luar biasa. Maksud saya ini bukan sebagai kompetisi ya, tapi paling tidak kita kan ingin mencoba menciptakan brand pada diri kita untuk bisa kita memberikan siar yang sehingga apa yang didengarkan itu cukup banyak kan. Sangat percuma kalau kita, mohon maaf ya, walaupun kalimat percuma itu boleh dihilangkan. Kalau kita memberikan satu konten kepada puluhan orang, itu kan baik daripada kita mengisi konten yang didengar cuma satu, misalnya seperti itu. Makanya pilihan dari spesialis konten itu penting. Jadi pelajarin teman-teman yang bisa spesifik mengenai konten itu, ya. Mohon diingat dan dicatat mungkin soal yang tadi saya bilang, non teknisnya adalah cari konten yang tadi update, kedua adalah spesifik pada konten tersebut. Ya, oke, itu non teknis. Nah, saya akan coba menginjak pada tataran teknis sekarang. Jadi sudah pilihan konten udah oke, spesialis konten sudah oke, sekarang kita ngomongin teknis. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, kadang-kadang mubalik itu banyak yang coba untuk
bersiar di handphone atau di kamera itu kadang-kadang tidak menguasai hal teknis dalam hal pengambilan. Pengambilan apa? Pertama adalah pengambilan, saya ngambil gambar dulu ya sebelum audio. Karena konsep dari tayangan itu yang penting adalah video dan audio. Kalau videonya bagus, tapi nggak kedengaran, ya percuma, benar nggak? Jadi, kalau audionya bagus nih, visualnya goyang-goyang, itu paling nggak juga males juga. Audionya bagus, gambarnya nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Walaupun saat ini banyak konten di mana tidak membutuhkan audio. Jadi artinya ada gambar-gambar atau visual-visual lain yang ditampilkan sementara audionya itu tetap ditampilkan. Misalnya kita ngomongin soal kehebatan Allah menciptakan alam semesta ini, kehebatan Allah menciptakan manusia, itu tanpa perlu wajah kita, tapi ditampilkan visual yang lain. Itu monggo, silahkan. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah kita tampil di TV-mu ya, tampil di televisi, tampil di media sosial, di mana kita juga harus tampil secara audio dan visual. Nah, artinya dua hal ini penting, audio dan visual. Nah, saya balik lagi mengenai visual ya, sebelum audio tadi, visual. Gunakan teman-teman, gunakan apa yang namanya tripod. Saya kebetulan akan mencontohkan, ini tripod nih namanya, tripod. Coba di rumah miliki tripod. Ini tripod ya. Ini tripod. Ini untuk kamera. Ya. Jadi kamera bisa ya, teman-teman pasti tahu, dai-dai ini tahu. Kenapa mesti gini? Kenapa sih mesti ini nggak dipegang aja? Nah, kadang-kadang ada yang coba bertanya seperti itu. Sekarang gini, kemampuan tangan kita seberapa kuat memegang handphone ini? Seberapa kuat? Jadi handphone ini bisa dipegang seperti ini dan kita bisa langsung melakukan direkam konten kita. Tapi seberapa kuat kita memegang handphone ini? Apakah kan kita bisa, misalnya ada pertanyaan lagi, kan bisa kita mempergunakan orang lain untuk merekam kita. Bisa, tapi orang lain itu megang itu. Seberapa kuat sih megang ini? Dua tangan ini pasti akan getar. Seberapa kuat? Ya, jadi ini bahaya ini. Kenapa? Itu nanti akan mempengaruhi dari gambar kita. Jadi sekali lagi, pertama gunakan yang namanya tripod. Ini murah sekali kok, murah. Pasti sebagian dari Bapak-Ibu udah mempunyai, tapi harus menggunakan ini. Sendiri maupun ada orang yang membantu pakai namanya tripod. Gitu, karena kemampuan kita untuk memegang itu tidak maksimal ya, tripod. Lalu, sudah gambarnya stabil. Tripod itu untuk stabil frame-nya. Dan ingat, frame itu tuh apa yang di layar kita ya, frame ini frame nih. Ini namanya frame. Nah, di layar kita itu harus kita ketahui bahwa ini namanya adalah headroom, ya. Headroom adalah batas atas ini dengan kepala kita, ya. Itu namanya headroom. Ini kalau virtual ya nggak apa-apa karena walaupun direkam tapi kan kita nggak menyebutkan. Tapi kalau bapak-bapak misalnya saya perlihatkan kayak gini nih, headroomnya ya, batas kepala ini kayak gini nih. Lihat, ini jauh kan? Ini headroom-nya terlalu jauh. Ini nggak boleh. Ini tidak bagus. Kenapa? Kan kita akan ada title di sini. Nama ustadz kita. Ustadz siapa? Bayangin kalau tulisan kita segini nih. Nama ustadz. Jadi kepotong ini. Benar kan? Nah, jadi itu. Ini perhatikan headroom ini. Ini headroom. Ya. Jadi headroom itu paling nggak sepanjang seperti ini. Atau nggak seperti ini. Nggak seperti ini nih. Lihat. Assalamualaikum pemirsa, saat ini Anda siapa? Ini nggak mungkin, ini kurang baik. Atau segini, ini kepotong, ya, ini kurang bagus, ya.
Headroom memang baik adalah seperti ini. Nah, ini headroom yang baik. Seperti ini. Walaupun pakai peci, pastikan seperti ini. Peci seperti ini. Walaupun pakai peci, saya pakai peci ini, nggak bisa sepotong kayak gini juga, ya, nggak bisa itu. Jadi harus ada seperti ini, headroom, ya. Ya, ini istilah teknis, tapi paling tidak dai dan daiyah mengerti. Dalam televisi namanya headroom, ya. Ini headroom, ruang. Lalu apalagi? Misalnya, ini kanan kiri, ini lihat saya nih, kanan dan kiri. Ini namanya center ya, saya ada di center, saya ada di tengah. Center. Center saya ada di tengah, antara ini kanan saya, ini kiri saya. Headroom udah oke. Nah, bayangin kalau pandangan kita, ini mata kita. Habis itu, kamera kita seperti ini nih, saya perlihatkan. Nah, ini ruangan ini buat apa nih? Ini jangan. Ini nggak boleh. Ini tidak bagus. Ya, ini tidak center. Mata kita lurus, tapi ini kosong. Kecuali nih, dengerin. Kecuali mata kita arahnya ke sana. Mata kita arahnya ke sana, mata kita arahnya sana, ini nggak apa-apa, ada ruang seperti ini. Tapi kalau mata kita lurus, ini nggak dibutuhkan, jadi kita harus center. Ya, paham ya? Jadi kayak gitu, pastikan ini kanan kirinya sangat kita ada di center tengah karena mata kita ada jadi gitu. Dan headroom-nya juga terjaga. Jadi misalnya dai dan daiyah itu memiliki gestur atau body language yang tangannya bisa seperti ini ya enggak. Jadi bagus sekali ya. Oke, itu center. Ya, itu ada dua hal tadi ya, headroom, ini center kita ada. Itu soal video. Ini baru video ya, ingat ini baru video. Apalagi yang video yang juga yang penting sekali adalah cahaya. Cahaya, ya. Ingat, cahaya itu penting. Kadang-kadang kita kebanyakan nggak ngerti yang namanya kita bahasanya itu ada matahari di depan, ada matahari di belakangnya. Pada saat matahari di belakang itu ada namanya backlight. Backlight. Kalau backlight itu pasti muka kita ini hitam nih, nggak kelihatan. Karena matahari di belakang menyinari kepala kita. Ya, pastikan kalau sumber cahaya, saya nyebutin nggak cuma matahari ya, tapi sumber cahaya. Saat ini saya punya sumber cahaya yang namanya lighting. Ini saya pakai lighting nih. Kalau nggak pakai lighting ini saya gelapin ya. Saya nggak pakai. Ini saya pakai cahaya penerangan di ruangan kamar kerja saya di atas. Ini kalau ini di belakang saya. Jadi ini black light. Ini saya anggap ini matahari di belakang. Ini backlight. Para dai dan daiyah pasti akan melihat saya agak gelap. Walaupun ada kelihatan kacamata, kumis, dan segala macam. Tapi ini kurang bagus. Oleh karena itu, kondisikan kita ambil sumber cahaya yang ada di depan. Ya, matahari di belakang, kita harus menghadap ke matahari. Paling tidak jangan matahari jam 12, itu kurang bagus. Ingat, matahari yang paling bagus itu dari jam 7 sampai jam 9 saja. Kalau di luar, jam 10 jam itu udah ada di atas dan kita akan kayak monster. Itu pasti akan berbayang di sebelah sini. Jadi itu top light namanya. Kalau ini matahari kalau jam 7, jam 8, jam 9 sini. Nah, makanya saya memakai sumber cahaya sekarang di depan, lampu. Agar saya bisa sedikit terang. Nah, saya sarankan kalau dai dan daiyah atau mubalik sekalian yang mendengarkan saya ini, sebaiknya syuting itu pagi hari. Jika tidak punya lighting, ya, syuting pagi hari. Pertama syuting pagi hari dan sebaiknya outdoor. Saya sarankan outdoor kalau nggak punya lighting. Kalau misalnya
di rumah teman-teman sekalian kebetulan rumahnya yang jendelanya lebar, di mana ada ruangan, tidak mencukupi, outdoor-nya jelek, dan segala macam, nggak apa-apa. Yang penting buka jendela, masukkan cahaya, sumber cahaya dari luar, buka, lalu hadapkan ke cahaya. Ya, wajah kita hadapkan, pasang tadi tripod tadi ini ke arah kita. Ya, jadi gitu. Ini akal-akalan kalau kita tidak punya lighting. Ya, jangan sampai seperti ini ya. Jangan sampai nggak akan terima di TV-mu model-model kayak gini. Ini gelap gulita. Ini seperti teman-teman mengadakan pengajian gelap-gelapan di salah satu tempat. Gitu. Jangan sampai gini. Jadi pakai sumber lighting yang maksimal ya. Itu sekali lagi, kalau tidak punya lighting, coba cari tempat di luar pagi hari. Outdoor, sebaiknya misalnya di background-nya ada taman mungkin, ada sawah ladang, wah itu keren banget. Jadi artinya sangat-sangat alami, bagus. Ya, ini saya baru ngomongin ini dulu visual ya, ntar audio ntar saya akan. Jadi ingat ya, sumber cahaya itu penting. Ya, mudah-mudahan dicatat tadi 3 hal yang perlu dalam soal visual ya. Oke, sumber cahaya. Ya, oke. Nah, ini sekarang saya ngomongin adalah masalah audio. Sekarang gini, ini visualnya udah keren ya, udah headroom-nya udah oke. Ini headroom-nya udah oke. Kita ada di center seperti ini, jadi wajah ke depan, center seperti ini. Lalu sumber cahaya nggak gelap gulita seperti ini, tapi sumber cahaya cukuplah seperti ini ya. Dan gambar stabil karena menggunakan tripod tadi ya, menggunakan tripod stabil. Oke. Nah, sekarang audionya gimana nih Pak? Mas, audionya gimana? Karena saya syuting di sawah itu kan banyak suara-suara yang tidak berkepentingan misalnya seperti itu. Atau kalaupun di rumah kadang-kadang audionya pun seringkali kecil gitu ya. Saya sarankan adalah para dai dan daiyah atau mubalik adalah cobalah beli handphone yang cuma 200.000 atau 300.000. Saya kurang tahu sekarang di toko online. Coba cari clip on yang khusus untuk ini handphone ini cukup bagus. Ada clip on yang disambungkan ke sini langsung taruh di ini. Kemeja atau baju. Ada kok, murah sekali ada. Itu clip on-nya. Jadi clip on itu ada clip on wireless. Clip on wireless artinya dia tidak, kabelnya tidak menjuntai-juntai seperti ini, tapi dia cukup ada satu kabel di sini, receiver, lalu ada clip on di sini. Jadi teman-teman mubalik itu bisa jauh, ambil gambarnya jauh, tapi tetap terdengar. Jadi menggunakan clip on. Itu udah pasti. Audionya insya Allah cukup bagus kalau pakai clip on. Misalnya ada juga yang bertanya lagi, aduh Pak, Mas, saya kalau pakai clip on beli lagi, males nih, kayak gimana nih, waduh. Nah, kadang-kadang saya kasih tips bagi teman-teman yang nggak punya clip on, bisa juga menggunakan ini. Saya biasanya kalau merekam para mubalik beberapa, kalau mau lihat rekaman-rekaman saya, silahkan dilihat di channel YouTube saya ya. Saya kadang-kadang menggunakan handycam ini handycam. Ini handycam yang dimana dia nggak punya ada colokan audio. Nggak punya colokan audio nih, tapi saya ngerekam, tetap bisa ngerekam. Saya rekam gini misalnya, saya rekam. Lalu gimana cara rekamannya? Saya menggunakan bisa jadi saya taruh handphone ini di mejanya si penceramah. Paham ya? Jadi handphone ini ditaruh di meja penceramah, di depan, persis ditaruh. Tapi tentu jangan ditaruh doang, harus ada recordnya. Kan handphone itu ada recording ya, ada record.
pastikan direkod, habis itu ditaruh di meja depan. Oke, paham? Nah, seandainya kita memiliki yang namanya tape recorder seperti ini, kalau jurnalis sih biasanya pakai ya. Kebetulan saya jurnalis juga, jadi saya memiliki ini. Jadi tape ini juga buat rekaman. Ditaruh juga di record, taruh di depan mejanya si apa? Baik, sambil menunggu. Assalamualaikum. Tadi apa Waalaikumsalam. pertanyaan? Maaf, pertanyaan apa? Latar tempatnya gimana? Ya, nggih Pak. Oke. Jadi kalau kita ingin membuat konten itu latar tempat itu memang harus kita pertimbangkan juga. Sebaiknya kalau saya lebih suka adalah jika latar tempatnya itu berhubungan dengan konten yang kita akan siarkan, akan kita munculkan. Misalnya kita ngomongin soal tadabur alam, kita ngomongin soal bagaimana Allah menciptakan hasanah dari alam, manusia, dan segala macam. Itu latar belakang itu mencerminkan dari konten yang akan kita lakukan. Kalau saya lebih suka gitu. Kalaupun memang nggak nyambung juga nggak apa-apa juga. Seperti itu. Kayak gitu. Jadinya artinya tidak masalah juga seperti itu. Nah, yang pasti yang diingat adalah sumber cahaya harus baik. Itu yang penting. Sumber cahaya. Kalaupun di dalam rumah, kalaupun di luar rumah yang nggak ada hubungan dengan konten tersebut, selama sumber cahaya itu bagus, nggak kayak gini lagi, nggak mati listrik kayak saya tadi, ya itu ya fine-fine aja, nggak masalah. Saya pikir gitu ya jawabannya ya. Itu saya balikan lagi. Baik, terima kasih Pak Brili. Baik Bapak dan Ibu, saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi karena memang keterbatasan waktu. Namun apabila ada pertanyaan yang ditujukan bisa langsung via di grup chat lomba dai virtual, nanti akan kami bantu tanyakan kepada Pak Brili langsung. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi. Riza Apriliana dari utusan dari Lamongan, apakah dalam pengambilan tempat boleh berpindah-pindah satu tempat ke tempat lain namun tetap satu lingkungan? Jawabannya boleh. Boleh. Nah, udah, boleh. Nah, kemudian ini terakhir juga Pak, dari Bapak M. Sukron, utusan Sidoarjo, untuk minimal resolusi 720 piksel, kalau lebih bagaimana? Nah, ini sudah ada yang sampai ke resolusi ini, Pak. Wih, ya keren banget tuh kalau udah sampai resolusi ya. Resolusi itu penting sekali. Bagus. Resolusi yang diterima di TV-mu itu minimal 720p. 720p. Kalau naik dikit 11 atau apa itu lebih keren lagi. Ya. Jadi enggak 48. 48 itu sangat minim dan tidak bagus. Jadi nah, kalau saya tambahkan, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dan mubalik sekalian, sebaiknya nanti jangan pakai handphone kalau yang punya yang namanya handycam ya. Yang namanya punya handycam, pakai handycam atau bentar. Ini, pakai yang namanya SLR ya, SLR ini ya. Jadi gunakan handycam atau SLR. Gitu. Jadi sebisa mungkin seperti itu, jangan yang biasa menggunakan tidak handphone pakai handycam atau SLR. Gitu. Terima kasih.